البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita berada pada halaman 153. Perhatikan baik-baik di situ mengenai rukun iman yang ketiga. Setelah kita menyebutkan rukun iman yang pertama yaitu al-imanu billah, kemudian rukun iman yang kedua yaitu al-iman bimalaikatihi, kemudian sekarang yang ketiga yaitu al-iman bikutubihi, yaitu beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Ya, ada juga yang diberitahukan namanya kepada kita, ada juga yang kita tidak mengetahui namanya. Semuanya kita harus mengimaninya. Di antara kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan yang kita mengetahui namanya adalah Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur. Ayo. Zabur kepada Nabi siapa? Isa. Allah musta'an. Zabur kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Jangan tertukar tulisannya, diurutkan. Zabur, Taurat, Injil. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, qala al-muallifu asbahullah, al-kutub jam'u kitabin. Al-kutub itu adalah bentuk kata jamak dari kitab, mufradnya kitabun, bimakna maktub. Jadi kutub itu jamak dari lafaz apa? Kitab, yang maknanya maktub, sesuatu yang tertulis. Al-Qur'an sudah tertulis kan itu. Wal murad biha huna, yang diinginkan dengan al-kutub di sini, al-kutubul ladzi anzalahu Allah taala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Perhatikan baik-baik kata beliau, yang diinginkan dengan kutub di sini, kitab-kitab di sini adalah kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasulnya sebagai bentuk rahmat untuk makhluknya dan juga sebagai petunjuk untuk makhluknya agar mereka semuanya sampai dengan apa? Dengan kitab-kitab tersebut sampai kepada mana? Sampai kepada sa'adatihim fid dunya wal akhirah, kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Jadi Al-Qur'an termasuk yang menghantarkan kita apa? Agar kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Manakala Al-Qur'an yang kita imani, kita hafalkan, kemudian kita amalkan, maka itulah yang akan bisa menjadi perantara atau menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Qur'an hanya kita timbun atau hanya kita hafal saja tapi kita tidak mengamalkannya, maka nanti apa? Akan barakallahu fikum menghujai diri kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau justru menghujai dirimu, seperti itu. Berikutnya, wal imanu bi kutubillahi ta'ala ruknun min arkanil iman. Beriman
terhadap kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun iman. Yang berapa rukun iman? Ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun ihsan ada berapa? 1 saja. Apa itu rukun ihsan? Apa itu rukun ihsan? Ihsan sendiri. Apa rukun ihsan? Dalam hadis Jibril panjang itu disebutkan rukun ihsan. Nah, itu rukun ihsan. Anta mudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Nah, itu kan rukun ihsan. Ditanya Jibril, tanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni al-ihsan. Qala anta mudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Maksudnya muraqabah. Paham ya? Jadi ihsan memiliki 1 rukun saja. Kalau iman ada berapa? 6 rukun. Kalau Islam ada 5 rukun. Nah, beriman terhadap kitab-kitab ini merupakan rukun iman yang ketiga. Kita lihat. Wa ma'nahu, maknanya adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Bi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha 'ala rusulihi ila ibadihi bil haqqi mubin. Itu yang benar apa? Anzalaha 'ala, yaitu ali. Itu keliru ya-nya, itu seharusnya enggak tanpa titik, seharusnya itu. Salah cetak itu ya, seharusnya tanpa titik. Itu punya teman ada titiknya itu kan. Yang sahih tanpa titik. Ala, bukan ali tapi ala. Naam. Yaitu pembenaran yang pasti bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para rasulnya ila ibadihi, kepada hamba-hambanya bil haqqil mubin, dengan kebenaran yang nyata. Itulah yang namanya apa? Yang namanya beriman terhadap kitab-kitabnya. Wa annaha kalamullahi azza wa jal takallama biha haqiqatan kama syaa'a 'alal wajhil ladzi arada. Masyaallah. Bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah ucapan Allah Ta'ala, kalamullahi azza wa jal, yang Allah telah berbicara dengannya secara hakikat, sesuai dengan apa yang Allah telah kehendaki, sesuai dengan sisi yang Allah telah inginkan. Jadi Al-Qur'an kalamullah, Zabur kalamullah, Taurat kalamullah, Injil kalamullah, hanya saja berbeda-beda bahasanya. Paham ya? Hanya saja berbeda-beda bahasanya, tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketika berbicara, yaitu Al-Qur'an, na barakallahu fikum, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Paham ya? Atau dengan misalkan kitab yang lainnya, nah barakallahu Taurat, Injil, walaupun bukan dengan berbahasa Arab, tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi semuanya kalamullah. Semuanya kalamullahi jalla wa ala. Semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Naam, itu maksudnya. Karena banyak ya dari kalangan orang kufar, nah barakallahu fikum, wal musyrikun atau yang semisalnya, dari kalangan mereka yang mereka menuduh atau mereka justru meremehkan, katanya Al-Qur'an itu ucapan manusia, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah, bikinan manusia. Nah, padahal mereka satupun tidak ada yang mampu memenuhi tantangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ditantang untuk mendatangkan apa? Fa'tu bis surah, 1 surat saja enggak mampu. Ya kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bis surah. Kalau kalian masih ragu dengan Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami, itu kepada Rasulullah, datangkan 1 surat saja. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Tantangan yang berikutnya lagi, yang ayat yang sering anak ulang-ulang itu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam, qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul jadi satu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun saling bahu membahu. Bayangkan, enggak mampu. Nah, 1 surat aja enggak mampu, apalagi Al-Qur'an secara keseluruhan. Itu pun masih banyak yang menentang. Masih banyak menentang. Yang sudah kita lewati juga ayatnya, tantangan apa? Allah Ta'ala mengancam dengan neraka, sakor. Orang-orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, katanya. Al-Qur'an ini ucapan manusia, bukan kalamullah, katanya. Langsung Allah Ta'ala mengatakan apa? Langsung mengatakan sa'usnihi sakor. Aku akan masukkan orang ini ke dalam neraka sakor. Bayangkan. Ancaman yang berat yang mendustakan Al-Qur'an kalamullah. Jadi ada orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini tidaklah melainkan ucapan manusia saja.
Bukan kalamullah gitu loh. Diancam langsung Allah Taala karena sa'usli saqar. Aku masukkan dia nanti ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka mas saqar? Kamu tahu tidak apa itu neraka saqar? Na'am barakallahu fikum lawahatul lil bashar. Paham ya? Na'am la tubqi wa la tadar. Jadi neraka saqar itu adalah apa? Adalah neraka yang tidak menyisakan, tidak juga apa? Membiarkan. Semuanya dilahap di situ, dibakar di situ. Lawahatul bashar sebagai tempat memanggang manusia. Nah barakallahu fikum 'alaiha 19. Di atasnya ada 19 malaikat. Nah, Allah musta'an. Ngeri. Al-adillatu 'ala wujubil iman bil kutub. Sekarang dalil-dalil mengenai wajibnya beriman terhadap kitab-kitab tersebut. Qala Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada kami dan terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat. Ingat-ingat asbat. Sudah kita lewati dalam tafsir Muyassar. Apa itu asbat? Asbat itu adalah barakallahu fikum anak keturunan Yaqub dari kalangan nabi yang jumlahnya berapa kemarin? 12. 12 suku, 12 marga. Ya enggak? Barakallahu fikum asbat. Maksudnya apa? Semua nabi dan rasul itu punya kitab. Cuman kita enggak tahu namanya semuanya. Ada yang kita dikasih tahu namanya, ada yang tidak. Dalilnya mana bahwasanya setiap nabi itu punya kitab? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka itu para nabi dan rasul Alkitab. Jadi semua nabi dan rasul punya kitab. Cuman ada yang diberitahukan kepada kita namanya, ada yang tidak. Mohon insyaallah ya. Jadi yang tidak diberitahukan namanya kita tetap wajib beriman secara global. Yang diberitahukan namanya kepada kita, kita wajib beriman secara apa? Secara terperinci. Nah, kita lihat, dan juga kami beriman kepada apa-apa yang telah diberikan kepada Musa wa Isa dan apa-apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara salah satu di antara mereka, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala amara al-mu'minin an yu'minu bihi wa bima unzala 'alaihim biwasatati nabiyyihim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwal Qur'anul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum mukminin agar mereka beriman. Barakallahu fikum, agar mereka beriman dengan apa? Yaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka dengan perantara nabi mereka itu Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa huwal Qur'anul Karim. Beriman terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Wa yu'minu bima unzala ala nabiyyin rabbihim min ghairi tafriqin baina ahadin minhum inqiyadan lillah ta'ala wa tasdiqan li khabarih. Artinya, dan juga diperintahkan, Allah telah merintahkan agar mereka beriman dengan apa-apa yang Allah telah turunkan atau yang telah diturunkan kepada para nabi dari Rabb mereka, tanpa membeda-bedakan salah satu di antara mereka dalam rangka inqiyadillah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqan li khabarih, dan juga membenarkan terhadap khabarnya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Yang berikutnya qaulullah ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini dalil yang kedua. Ar-rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang-orang mukminin mereka beriman, semuanya beriman ya. Naam, kullun amana billah, masing-masing mereka beriman kepada Allah taala, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan juga beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, dan juga beriman kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan salah satu di antara para rasul tersebut. Wa qalu, dan seraya mereka berkata sami'na wa ata'na. Ini bayangkan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, kami minta ampunan kepadamu wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir,
dan hanya kepadamulah kami nanti akan dikembalikan. Istamalatil ayatul karimatu ala bayani sifati imanir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Artinya ayat yang mulia ini mencakup atas penjelasan sifat imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga imannya kaum mukminin, bahwasanya mereka imannya sempurna. Dalam artian bagaimana enggak beda-bedakan. Para nabi tersebut enggak beda-bedakan mereka beriman. Naam. Wa bayani ma umiru bihi minal iman billah azza wa jalla wa bil malaikati wa bil kutubi wa bir rusuli min ghairi tafriqin. Masyaallah. Dan juga menjelaskan apa-apa yang mereka telah diperintahkan dengannya berupa beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitabnya, dan beriman kepada para rasulnya tanpa membeda-bedakan. Fal kufru bil ba'di kufrun bihim jami'an. Maka kufur terhadap sebagiannya, ini penting, kufur terhadap sebagiannya berarti kufur terhadap semuanya. Maksudnya bagaimana? Ana enggak beriman dengan adanya Nabi Musa, tapi kami beriman dengan semua nabi yang ada kecuali Nabi Musa. Sama saja. Kalau dia hanya beriman sebagiannya, belum sempurna dia. Atau dia kufur terhadap sebagiannya, berarti kufur terhadap semuanya. Kami enggak beriman dengan adanya Nabi Musa, enggak beriman dengan adanya Nabi Isa, tapi selainnya beriman. Kita katakan imannya enggak benar. Imannya tidak benar, seperti itu. Naam. Berikutnya, qaulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang sebelumnya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan kufur terhadap hari akhirat, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allahul musta'an. Fa amara Allah Subhanahu wa ta'ala bil iman bihi wa bi rasulihi wa bil kitabil munazzal 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an. Maka di sini Allah telah perintahkan agar apa? Beriman dengannya dan beriman terhadap rasulnya dan beriman terhadap kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wa bil kutub al-munazzalah min qablil Qur'an, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Naam. Wa qarana subhanahu wa ta'ala al-kufra bil malaikati wa bil kutubi wal rusuli wa bil yaumil akhir bil kufri bihi ta'ala. Allahu musta'an. Di sini dalam ayat tadi Allah telah menggabungkan kekufuran kepada para malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada rasulnya, dan kufur kepada hari akhirat digabungkan dengan apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Kalau mengingkari rukun iman yang 5 selain 1, rukun iman 6. Kalau dia hanya mengimani 5 saja, itu berarti sama saja kufur kepada al-imanu billah, itu maksudnya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Allahu musta'an. Yang terakhir, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril, yaitu dalam hadis Jibril, hina sa'alahu 'anil iman, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman. Saat itu Jibril alaihissalam datang dalam bentuk manusia biasa atau dalam bentuk wujud aslinya? Waktu malaikat Jibril datang bertanya tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, posisinya Jibril alaihissalam berwujud seperti wujud aslinya atau berwujud manusia? Berwujud manusia. Bagaimana ciri-cirinya? Rambutnya sangat hitam pekat, kemudian bajunya sangat putih sekali, kemudian tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan, menunjukkan bahwasannya benar-benar rapi, bersih, posisinya seperti itu. Dan enggak ada satupun yang mengenal saat itu. Umar bin Khattab pun enggak kenal juga. Buktinya mana kalau Umar bin Khattab enggak kenal? Di akhir hadis Rasulullah nanya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Apa kata Umar bin Khattab? Allah wa rasuluhu a'lam. Aku enggak tahu. Hanya Allah Rasulnya yang tahu. Akhirnya dikabari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang tanya tadi adalah siapa?
Jibril, hada Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Ini tadi Jibril datang kepada kalian mengajari tentang perkara-perkara agama kalian. Kita lihat, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman terhadap takdir baiknya dan yang buruknya. Di sini kalau antum perhatikan dalam hadis ini di akhir disebutkan wa tu'mina. Kenapa enggak digabungkan saja gitu loh? Diatofkan, diikutkan sebelumnya. Kenapa dikasih sendiri wa tu'mina? Paham belum? Antum lihat di dalam hadis. Pertama kan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang keenam ditambahin lagi wa tu'mina. Kenapa enggak diatofkan langsung wabil qadari khair syarrih? Karena banyak orang yang kufur terhadap takdir gitu. Ditekankan lagi bahwasanya kamu harus beriman juga dengan takdir. Banyak enggak orang yang kufur dengan takdir? Banyak sekali. Antum saksikan orang-orang awam menjauh dari ilmu, mereka bisnis gagal, tanam modal gagal, jualan enggak laku, langsung stres, langsung enggak beriman takdir, bunuh diri. Paham ya? Kemudian juga banyak yang berkeluh kesah seperti ini ya. Kerja tiap hari kok enggak menghasilkan ya. Padahal sudah menghasilkan juga. Paham ya? Nah, kok bisa meninggal, bisa mati ya? Seperti itu modelnya. Jadi banyak orang yang tidak beriman dengan takdir sehingga ditekankan di sini wa tu'mina, dan kamu juga harus beriman dengan takdir yang baik dan juga yang buruk. Ingat-ingat, baik buruknya takdir dinisbahkan kepada siapa? Husain, hamba itu sendiri. Adapun dinisbahkan kepada Allah Ta'ala semuanya baik, karena di balik takdir itu ada apa? Hikmah, ada tujuan yang tersendiri. Faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iman bi kutubillahi ta'ala ahad arkanil iman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-iman bi kutubillah, beriman terhadap kitab-kitab Allah, merupakan salah satu rukun iman yang 6. Jadi sudah kita lewati pembahasannya, kita ambil barakallahu fikum mengenai beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit, al-kutub al-munazzalah minas sama'. Ada yang diberitahukan namanya kepada kita, ada juga yang kita tidak dikasih tahu namanya. Yang diberitahukan namanya kepada kita iman secara rinci, ada pun yang kita tidak mengetahuinya kita ambil iman secara global. Karena semua nabi punya apa tadi? Punya kitab. Dalilnya mana? Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka kitab dan juga mizan. Mizan itu syariat seperti as-sunnah atau semisalnya. Barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.